Gue ngelihat posisi Andi pada malam hari itu nunduk, tangannya semuanya diam, badannya diam, kepalanya nunduk. Tapi ini nggak tidur. Gue pikir tidur gitu. Agak susah ya jelasin pada malam hari itu karena nggak biasanya Andi ngelakuin kegiatan seperti itu. Posisinya itu kepala dia nunduk, cuma bahunya itu lebih tinggian daripada kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Malam Sobat Kaluna, berjumpa lagi bersama gua Bayu di Kaluna Kamis Mistis. Hampir 2 tahun kita beradaptasi dengan situasi pandemi yang mengharuskan kita untuk bisa adaptif dengan sistem work from home. Setelah kita menjalani sistem WFH hampir 2 tahun ini dan kita sudah mulai nyaman dengan sistem itu, tiba-tiba belum lama ini kita dikembalikan ke sistem normal kembali, yaitu work from office. Jujur dari gue lumayan kaget ya, karena hampir 2 tahun gue udah menikmati dan adaptif dengan sistem WFH. Tiba-tiba dengan transisi yang cukup minim, gue harus dipaksa adaptif lagi dengan sistem WFO yang benar-benar full dari hari dan jam kerjanya. Tapi cerita pada malam hari ini, gue gak akan bercerita tentang masalah WFH atau WFO, tapi gue akan bercerita tentang pengalaman gue yang belum lama ini gue alamin di kantor. Untuk mempersingkat waktu, gue langsung saja ke ceritanya. Jadi per November inilah, kurang lebih November atau akhir-akhir Oktober ini, kantor gue udah menerapkan sistem full WFO. 2 minggu berjalannya WFO ini, workflow-nya itu udah mulai lumayan padat, sampai akhirnya di minggu ketiga gue menjalani work from office ini dengan sistem kerja yang sudah full, kerjaan benar-benar berasa hektik lah. Kejadian ini sih masih baru banget ya, yang gue alamin baru 2 minggu kemarin. Jadi hari itu kebetulan juga malam Jumat, gue mendapatkan kerjaan yang mengharuskan gue untuk lembur pada malam hari itu. Sebenarnya cerita ini mungkin sering kita dengar ya, dan hampir sering terjadi di area-area perkantoran. Cuma gak tahu kenapa gue ingin bercerita dengan Sobat Kaluna, karena dari pengalaman gue bergesekan dengan mistis ya, di mana gue bertemu dengan sosok mistis
yang menyerupai wujud manusianya sendiri, menurut gue itu part paling creepy dalam hidup gue. Dan menurut gue juga itu lebih creepy daripada gue bertemu dengan hantu-hantu yang dia menampakkan wujudnya itu yang sudah seperti pada umumnya. Sebelum gue mulai ke detail ceritanya, gue akan ilustrasiin dulu tempat di mana ruangan gue bekerja. Gue bekerja di salah satu gedung pusat perkantoran di daerah Jakarta. Jadi ceritanya, gue waktu itu mulai melanjutkan kerjaan gue setelah pada maghrib. Habit kantor gue, anak-anak itu pada pulang jam 5. Andai kata lembur pun jarang ada yang sampai malam. Mentok-mentok ya jam 6 itu mereka udah buru-buru balik dan melanjutkan pekerjaannya paling besok hari. Kenapa teman-teman gua nggak ingin larut-larut pulangnya? Ya karena gedung tempat kantor gua bekerja ini sebenarnya udah bukan jadi rahasia umum ya untuk isu-isu mistis seperti itu. Apalagi kita sempat WFH yang lumayan lama. Jadi gedung ini benar-benar gedung yang sepi tenan selama pandemi ini. Sorry, gue harus nenangin diri dulu karena gue juga masih ngerasain hal-hal gak enak tiap kali gue nginget cerita ini. Gue berasa punggung gue seperti yang gue rasakan saat ini. Gue sebenarnya berasa berat seperti rasa-rasa masuk angin. Mungkin kalau yang biasa bersentuhan dengan hal mistis paham tentang rasa-rasa yang sedang gue alamin ini. Gue gak ngada-ngada, gue gak mencari sensasi tentang cerita gue bercerita ini real apa adanya. Dan kalau kalian perhatikan, tangan gue pun juga gemetar, padahal sebelum gue buat video ini gue sudah makan sebelumnya gitu. Oke, gue lanjut bercerita lagi. Pada maghrib gue naik memasuki ruangan gue untuk buru-buru nyelesain kerjaan gue yang belum selesai. Kurang lebih 10 menit gue ngerjain kerjaan gue. Pintu yang ada di ujung ruangan itu berbunyi krek-krek. Setelah itu ada suara ketokan dan gak lama pintu itu terbuka. Sempat kaget di part itu karena gue selain fokus dengan kerjaan gue juga berusaha untuk ngedistract agar ambience mistis itu tidak menimpa gue pada malam itu. Ternyata waktu pintu dibuka, yang masuk adalah Pak Maman. Pak Maman ini security kantor gue. Lumayan lega gue waktu tahu kalau itu Pak Maman. Waktu itu Pak Maman menanyakan ke gue, "Loh, sendirian aja Mas Bay?" "Iya Pak, lagi ngejar kerjaan biar bisa dikirim hari ini." Gue ingat banget jam seperti itu. Dan Pak Maman pun menawarkan diri untuk nemenin gue pada waktu itu. Sampai dia ingin membuatkan kopi. Tapi karena gue merasa kerjaan ini mungkin setengah jam lagi selesai, dan gue gak ingin gue sambil-sambil karena gue juga pengen cepat pulang. Akhirnya gue menolak tawaran Pak Maman. Oke, akhirnya Pak Maman pamit
dan menutup pintu kembali. Setelah itu gue lanjut mengerjakan kerjaan gue lagi. 5 menit setelah kejadian itu, suara yang sama kembali terdengar. Krek, suara pintu. Karena walaupun ruangan studio gue itu kaca, tapi tetap menggunakan pintu yang pintunya itu masih pakai engsel gitu. Suara pintu berbunyi krek, tapi nggak ada ketukan. Habis itu langsung masuk, dan ternyata yang masuk pada malam itu adalah Andi. Gue kaget karena nggak biasanya Andi lembur di malam hari. Karena gue tahu Andi ini orang yang kurang berani dan selalu menghindari case-case yang berhubungan dengan misteri kayak inilah. Jadi dia mencoba untuk gak lembur tiap kali ada kerjaan yang harus diselesaikan. Dia mending datang pagian, lalu dia kerjakan di pagi itu daripada dia harus ngerjain di malam harinya itu. Karena dia gak ingin bersentuhan dengan gangguan-gangguan seperti ini. Sempat kaget waktu Andi masuk, dan gue bertanya kepada Andi, "Loh, Di, belum pulang?" Andi pun menjawab dengan suara yang mirip Andi, wujud yang mirip Andi, teman gue ini. Andi menjawab, "Iya be, gue temenin lu deh malam ini." Kaget gue, gak biasa-biasanya dia mau nemenin orang lembur. Ya udah, gue tanyain lagi ke Andi, "Serius lu, Di? Tumben lu mau nemenin gue lembur?" Andi pun menjawab lagi, "Iya be, santai aja, gak apa-apa." "Oke, terima kasih banyak, Di. Sebentar lagi nih selesai kok. Bentar selesai gue kerjain kerjaan gue traktir lu makan deh, terserah lu mau milih apa." Sebagai bentuk terima kasih gue, karena dia udah mau nemenin gue lembur. Gue melanjutkan lagi kerjaan gue agar cepat selesai. Andi pun waktu itu duduk di tempat duduknya yang paling ujung dekat dengan pintu. Dia duduk di situ, dia menyalakan PC-nya dan nggak tahu dia ngelakuin apa. Tapi gue malam itu setelah Andi duduk, gue hanya ingat gue ingin fokus ngerjain kerjaan gue agar cepat selesai. Nggak lama setelah gue ngerjain kerjaan, pokoknya nggak lama itu, nggak ada 1 menit lah, gue tuh ngecium aroma tanah setelah hujan gitulah, kayak petrikor lah orang nyebutnya seperti itu. Aroma tanah, benar-benar aroma tanah setelah hujan gitu yang seger, tapi dibarengin aroma melati. Jujur merinding. Gue pun sebenarnya ini masih merinding ya sambil mengingat-ingat kejadian malam itu. Gimana ceritanya? Ruangan studio, kedap udara, itu gue berasa kayak kerja di luar gitu, kayak di outdoor. Aroma itu tuh bukan aroma pengharum ruangan. Di situ ada pengharum ruangan, cuma gue hafal lah aromanya itu nggak seperti ini. Ini aromanya yang benar-benar kayak aroma alami gitu. Dan sejauh ini gue belum pernah nemu juga pewangi ruangan yang aromanya aroma bau tanah gitu, aroma petrikor yang barengan dengan aroma melati. Lumayan shock sih gue mencium aroma itu
plus kedatangan Andi ini yang menurut gue agak aneh. Tapi ya udah, gue buru-buruin aja kerjaan gue, dan akhirnya gue selesai ngerjain kerjaan gue. Gue kirim semua kerjaan gue make sure semuanya udah bener, udah gak ada kurang-kurang lagi. Akhirnya gue kemasin semua barang-barang gue dan gue siap-siap balik. Setelah gue berdiri dan siap-siap untuk pulang, gue melihat dari tempat duduk gue. Duduk gue itu ada di pojok dekat jendela. Yang pokoknya ini kalau tempat duduk gue sama Andi itu pojok ketemu pojok. Andi pojok dekat pintu, gue pojok dekat jendela kantor. Gue ngelihat posisi Andi pada malam hari itu nunduk. Tangannya semuanya diam, badannya diam, kepalanya nunduk. Tapi ini nggak tidur. Gue pikir tidur gitu. Agak susah ya jelasin pada malam hari itu karena nggak biasanya Andi ngelakuin kegiatan seperti itu. Posisinya itu kepala dia nunduk, cuma bahunya itu lebih tinggian daripada kepalanya. Akhirnya gue menyapa Andi dari jauh. "Di, lu ngapain gitu? Udah yuk pulang. Gue udah selesai nih kerjaannya. Lu mau makan apa aja terserah deh, lu yang milih." Tapi Andi tidak berubah dari posisinya, dan itu momen yang benar-benar ngebuat gue deg-degan malam itu. Akhirnya gue berjalan menghampiri Andi, dan saat gue di belakang dia, Andi masih dalam posisinya dengan kepala nunduk, dengan bahu yang lebih tinggi daripada kepala. Gue nggak tahu dia lagi ngeprank atau apa, pikiran gue itu. Tapi dia akhirnya menjawab, "Duluan aja be, gue nyusul." Ya udah, tanpa pikir panjang gue masuk lift lah untuk turun ke bawah dan buru-buru keluar dari ruangan itu. Gue ingat banget di lift itu waktu gue masuk gitu tuh cuma sendiri kok, karena lagi fokus-fokusnya gue menunggu pintu terbuka. Dari bayangan kaca itu gue melihat Andi sudah ada di belakang gue. Itu benar-benar momen yang nggak bisa gue ekspresiin ataupun gue ungkapin. Pokoknya bercampur aduk lah, dan gue nggak bisa ekspresiin. Intinya tiba-tiba Andi ini ada di belakang gue. Gue nggak bisa nyapa juga karena gue nggak kuat ngomong waktu itu. Gue benar-benar shock karena gue ingat banget gue masuk lift sendiri dan Andi itu masih ada di ruangan. Alhamdulillahnya pintu lift terbuka dan gue buru-buru langsung jalan ke parkiran motor. Gue gak peduli lagi Andi tadi ada di belakang gue atau enggak, karena firasat gue udah merasa gak enak waktu itu. Akhirnya saat sampai parkiran motor di depan kantor, gue ketemu lagi sama security gue. Dan gue bertanya kepada dia itu, "Pak, ini motor tinggal motor gue doang nih?" "Iya." "Kenapa Mas Bay?" "Enggak, soalnya gue sama Andi nih, biasanya Andi parkir juga di sini gitu.
Lah Mas Andi mah udah pulang dari jam 5 tadi Mas. Gimana? Andi pulang jam 5 ya? Agak makin bingung lagi gue. Serius Pak? Iya Mas. Kenapa? Ada yang nemenin? Security gue kayak udah menjadi hal yang biasa kayaknya nih menurut dia itu. Iya Pak, ya gue ceritain lah kejadian gue pada malam itu sama security gue. Iya Pak, gue tadi lagi tengahnya kerja setelah Bapak masuk. Gak lama sih, sekitar 5-10 menit itu Andi masuk dan dia nemenin gue, dan gue ceritain secara detail sama security. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa, udah lumrah kayak gitu. Apalagi kan gedung ini udah lama kosong juga. Oh gitu ya Pak ya. Udah sini pokoknya malam itu gue diajak ngopi-ngopi dulu sih sebelum pulang, biar gue pulang juga nggak pikiran. Dan gue banyak dikasih nasihat sama security gue itu, lumayan nge-triggers mental gue lagi nih. Gue ngobrol sama security gue karena dia selain bercerita dan ngasih gue banyak wejangan, beliau juga ngembaliin psikis gue yang awalnya benar-benar drop ngalamin kejadian itu, yang akhirnya gue bisa kembali lagi lah, walaupun gak utuh ya, tapi bisa kembali lumayan semangat lagi gitu. Sorry kalau dari video ini gue banyak berhenti, bukan karena gue gak hafal skrip atau ngapalin cerita yang miss. Pokoknya kalau gue nyebutnya ya dead air gitulah. Bukan karena itu gue terus ngerokok juga, yang dimana konten gue tuh gue jarang ngerokok sebenarnya. Gue masih ingat banget soalnya momen-momen itu, ambience malam itu, aroma itu gue masih ingat banget gitu. Kenapa gue ceritain di Kaluna ya? Karena gue punya tempat yang pas aja kalau gue ceritain ke Kaluna. Bahkan teman-teman gue aja sampai hari ini belum tahu tentang apa yang terjadi pada gue saat itu. Gue gak cerita sama mereka. Mungkin setelah konten ini publish, teman-teman gue jadi ngerti. Jadi maaf teman-teman kalau gara-gara cerita gue ya 2 minggu lalu yang gue ceritain di Kaluna ini, kalian jadi pikiran tentang kantor kita itu. Kita sama-sama adaptasi lagi dengan kerjaan yang padat lagi, jam yang padat lagi. Mereka pun adaptasi lagi bertemu dengan manusia-manusia lagi yang awalnya udah WFH, mereka kayaknya nyaman, tiba-tiba harus tinggal bersamaan lagi, kurang lebih seperti itu. Itu aja yang ingin gue ceritain. Sekali lagi gue makasih buat Sobat Kaluna yang sejauh ini sudah mendukung channel Kaluna, setia mengikuti Kaluna. Kalau mungkin teman-teman ada keresahan yang sama juga seperti keresahan yang gue rasain saat ini, kalian juga bisa kok berbagi dengan kita gitu. Kalian bisa kirim email di storyofkaluna@gmail.com. Sobat Kaluna juga bisa DM di Instagram, dan temui kita di platform-platform
sosial media lainnya seperti TikTok, Spotify, di Story of Kaluna ya. Gue Bayu pamit. Selamat malam dan selamat istirahat.